mereka tetap ingkar terhadap kebenaran pesan yang muncul pada mereka. Subhanallah. Lantas siapa yang mau dipersalahkan? Tuhan? Gak mungkin. Siapa? Ya Anda sendiri. Itulah yang disebut zalim. Itulah yang disebut zalim. Maka Al-Quran saya mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kenapa orang-orang ini disebut zalim? Lebih zalim daripada orang yang zalim karena sudah datang Islam kepada mereka, tapi mereka tetap aja berdusta tentang Allah. Coba nih saudara-saudaraku Kristen, kalau saya tanya, saudaraku Kristen yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi, iya paman, Yesus ketika mengajar, semua ucapan-ucapan dari tinta merah ini dari A sampai Z disusun. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Terus kenapa Anda menyembahnya? Bukankah Yesus mencontohkan siang dan malam beribadah, menyembah? Kenapa Anda tidak mencontoh Yesus beribadah, menyembah? Bukankah Yesus sujud? Menandakan dia menghambakan diri. Bukankah tertulis dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Yesus menyembah. Kenapa Anda menyembah manusia yang menyembah? Ada apa dengan otak kalian? Apa yang mempengaruhi kalian? Apa yang mempengaruhi? Inilah yang disebut ular tua yang datang kepada Adam juga datang kepada saudara-saudara kami Kristen. Perintah jelas, jangan kau makan buah. Hari di mana kau memakannya kau akan mati. Ular tua datang, udah makan aja, kau nggak bakal mati kok. Makan, kau akan kekal kalau kau makan sini. Ya makan, bisikan. Kalau Adam cuma satu perintah doang, dia dilempar, ditendang dari surga. Sementara Kristen tidak pernah dari surga. Mimpi mau masuk surga. Sedangkan perintah-perintah Tuhan dilanggar semua. Adam aja ditonjok dari sana, dilempar dari sana. Mimpi apa kalian mau masuk ke surga dengan melanggar semua perintahnya? Adam cuma satu doang. Jangan kau makan buah ini. Makan, ketabok, lempar dia. Kristen, kata Yesus, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil sekalipun, lalu mengajarkan kepada orang lain. Apa kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Orang Kristen bergeming gak? Peduli gak dengan ucapan itu? Tidak. Kalau begitu, kekuatan apa yang kalian ikutin? Bisikan dari mana yang telah mempengaruhi kalian? Bisikan dari mana coba? Nah, inilah saudaraku, tolak ukurnya jangan terlalu jauh. Ketika saudara melihat Yesus berdiri di lapangan, Anda mengatakan, oh saya melihat manusia. Maju lagi, mendekat. Lalu Yesus berseru, ya Bapakku yang ada di surga, permuliakanlah anakmu. Kamu dengarkan suara apa? Suara manusia apa suara Tuhan? Suara manusia. Lalu Anda raba, Anda peluk, Anda rangkul, Anda tos dengan Yesus. Anda menyentuh apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Lalu apa yang menggiring Anda menuhankan dia? Alam goib, kekuatan goib. Itulah yang Yesus sebut di dalam Lukas 22 nomor 53. Saya kira begitu, saudara. Sebagai contoh, ketika kita kemudian bernarasi sendiri di toilet tanpa lawan diskusi. Demikian. Ya, Pak Nuce, Pak Gondrong. Silakan Pak Gondrong. Iya, jadi Bang Hos, Bang Suma begini ya. Jadi konsep di dalam kitab Kristen, kemudian apabila kita membaca firman Tuhan itu, tentu
kita membaca konteks ya. Jadi dari konteks ini menjelaskan isi dari konteks itu. Makanya ketika Bang Suma menyampaikan narasi-narasi ini, Bang Suma menarasikan konteks yang lain. Jadi tidak sebenarnya kita punya cara pandang atau kitab suci memiliki cara pandang tersendiri terhadap Tuhan. Jadi kalau yang Bang Suma sampaikan itu dari cara pandangnya Bang Suma. Tapi kalau dari saya itu cara pandang berdasarkan kitab yang saya imani Bang Suma. Karena memang ada konteks lain di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Tetapi dalam konteks yang lain juga Yesus sendiri mengakui bahwa dia itu keluar dari Sang Bapa. Kemudian dia juga mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan. Kemudian juga dia juga mengatakan bahwa dia memberikan jaminan keselamatan. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi itu sangat jelas sebenarnya bahwa dalam kitab yang saya imani itu jelas ada sebuah kepastian dalam kekekalan Bang Suma. Oke, saudara, Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Quran datang setelah kalian lebih dulu datang. Pendahulu-pendahulu kalian lah yang menyebabkan Al-Quran ini harus diwahyukan. Karena kalian telah menggantikan kebenaran dengan kesesatan. Kalian melantik kesesatan itu seakan-akan sebuah kebenaran. Al-Quran saya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walakad zara'na li jahannam kathira minal jinni wal ins. Dan sungguh aku Allah akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan banyak dari kalangan manusia. Mengapa demikian? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu karena disebabkan mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Walahum a'yun, dan mereka memiliki mata, kata Allah, la yubsiruna biha. Tapi mata itu mereka tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azan, dan mereka memiliki kuping, la yasma'una biha, tetapi mereka tidak mempergunakan kuping mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Saya ringkas. Setelah kemudian melihat kekufuran orang-orang terdahulu terhadap Nabi Musa, kekufuran orang-orang dahulu terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam, mengajarkan kemudian ke seluruh dunia untuk menggantikan kejayaan, kemuliaan, kekuasaan pencipta langit dan bumi dengan makhluk, maka Al-Quran datang menegur mereka, menyampaikan kepada umat Islam agar paham siapa mereka dan karakter mereka. Apa kata Quran terhadap kalian orang-orang Kristen? Walakad zara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka dengan orang-orang seperti ini. Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya kuping, tapi mereka tidak menggunakan melihat kebesaran Allah. Sudah jelas-jelas Yesus, mulai dia bayi sampai dia terangkat ke langit, semua yang terlontar dari lisannya, ucapannya itu adalah ucapan manusia. Sebagai rasul,
yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel, sorry. Nah, ini kenapa kemudian kalian tidak bisa memahami itu? Karena hati, karena telinga, karena mata. Tadi sesederhana itu saya katakan. Anda melihatnya manusia atau Tuhan? Manusia, paman. Oke? Anda mendengarkan tadi manusia atau bukan? Manusia, paman. Anda raba manusia. Manusia. Tapi kenapa Anda menggiring kemudian diri Anda, menyesatkan diri Anda sendiri? Itu yang disebut zalim. Sudah tahu kerah dibilang sapi, udah tahu sapi dibilang ayam, ngotot lagi. Jadi jangan, bagaimana mungkin saudara-saudara Kristen yang saya cintai ini bisa masuk surga, sedangkan masuk akal aja kagak. Gimana? Sementara yang menghantarkan kita masuk surga apabila ajaran kita masuk akal. Oh, masuk surga nggak mungkin. Gak mungkin. Kristen masuk surga? Gak mungkin. Mustahil. Mustahil. Kalau Kristen masuk surga, maka seluruh manusia di atas muka bumi ini masuk surga. Itu tolak ukurnya. Bang Suma ya. Saya. Untuk apa kita berakal kalau tidak beriman? Jadi yang terpenting itu kita beriman. Saudaraku. Apalah artinya kita berakal tapi kita tidak beriman? Saudaraku. Tapi dalam kekristenan itu iman yang paling pertama, yang paling utama. Saudaraku. Ya, secara manusia, iya bang, sebentar bang Suma ya. Akal pikir manusia itu tidak sedalam dengan pikiran Tuhan. Apa yang dipikirkan manusia itu tidak mungkin sama seperti yang dipikirkan Tuhan. Kadangkala manusia tak mampu menyelami pikiran-pikiran Allah. Itu yang saya mau. Apa? Saudara. Iya siap bang. Saudara, Anda yakin Tuhan itu maha tahu? Iya, Tuhan itu maha tahu. Tahu kapasitas akal manusia? Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan tahu memberikan ajaran yang sinkron dengan akal manusia yang Dia ciptakan? Ya, memang dalam firman Tuhan itu apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia, Bang. Betul sekali saudaraku, benar sekali. Tapi dalam hakikat pencipta langit dan bumi, akal kita itu diberi kemudian kemampuan untuk menakar pengetahuan kita sendiri tentang Tuhan, bukan mengakal-akali. Sekarang saya tanya kepada saudara, ketika Anda mengatakan iman harus lebih utama daripada akal, oke. Kalau saya memegang polpen, saudaraku. Polpen ini saya pegang, lalu saya simpan di dalam saku. Saya bertanya, saudaraku Nos, apakah Anda percaya bahwa ada polpen di dalam saku bajuku? Apa jawaban saudara? Jadi kalau itu ya... Percaya? Percaya nggak? Percaya. Oke. Yakin? Yakin. Beriman? Iya, beriman. Anda menerima kenyataan ketika saya bertanya, apakah Anda beriman kepada polpen yang saya taruh di saku? Masuk nggak itu? Iya, karena saya yakini ada. Lah, inilah yang saudara Kristen harus paham, bahwa di Kristen itu tak ada iman. Begini ya Bang. Beda percaya dengan iman, saudara. Begini Bang ya. Akal manusia itu misalnya manusia yang telah mati 4 hari itu tidak akan mungkin bisa menjadi pulih kembali. Iya kan, itu akal manusia ini. Oh nggak bisa, itu masuk akal dong. Enggak. Masuk akal, Bung. Sudah 4 hari orang sudah mulai membusuk, semua organ-organ tubuh sudah mulai rusak, saraf-saraf sudah rusak, tetapi bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tapi secara manusia, bahkan secara ilmu kedokteran pun mereka tidak akan percaya bahwa itu bisa dipulihkan kembali. Tetapi kalau Tuhan, Dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang itu yang saya sampaikan. Dan ilmu
Jadi gini saudara, saya kembali kepada yang tadi. Anda mengatakan lebih utama iman daripada akal. Iya bang. Anda mengatakan iman Anda benar. Iya, benar. Saya juga mengatakan iman saya benar. Di antara iman Anda dan iman saya, yang benar-benar benar itu yang mana? Apa tolak ukurnya? Karena iman saya mampu membuktikan dari yang mustahil menjadi mungkin. Sama. Pertanyaan saya, Anda mengakui iman Anda benar. Saya juga mengakui iman saya yang paling benar. Kira-kira yang membedakan antara iman saya dengan iman Anda untuk menentukan mana iman yang benar itu apa? Akal, Bung. Kalau hanya sekedar mengatakan imanku yang paling benar. Tuhan turun ke bumi, netek sama manusia. Dibunuh manusia, bangkit pada hari ketiga. Itu iman. Sekarang orang berakal mana yang mau menerima iman itu? Yang kayak begitu modelnya. Tapi yang masuk akal adalah pencipta langit dan bumi menciptakan manusia tanpa ayah, membekalinya mujizat. Mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat kemudian orang buta melihat. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Yang mana yang masuk akal? Bagaimana bang? Tuhan Anda turun menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia. Lalu dibunuh oleh manusia. Atau iman saya, pencipta langit dan bumi yang maha menciptakan manusia tanpa ayah turun ke bumi. Menjadi nabi, menjadi rasul di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Bermujizat, membangkitkan orang mati, bla 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 dan seterusnya. Mana yang masuk akal? Ya masuk akal ya, Tuhan turun menjadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Itu Begini bukan ya, Bang, akal ya. itu Bang, itu Begini ya. doktrin saudaraku. Bukan, Bang. Dengar dulu. Dengar Begini dulu ya. saudara. Dengar. Kalau pilot sementara terbang pesawat tiba-tiba turun derajat menjadi ayam. Siapa yang menjaga kemudian pesawat? Ayo. Lagi terbang nih, ketinggian 6.000 kaki. Pilotnya tiba-tiba berubah derajat menjadi ayam. Yang menjaga keberlangsungan kemudian sistem pesawat terbang ini sampai mendarat itu siapa? Abangku. Pilotnya sudah berubah jadi ayam. Sanggup nggak ayam itu mempersonalkan kemudian itu pesawat? Enggak. Tuhan yang maha pencipta, yang maha perkasa, lu bilang turun jadi manusia. Hah? Iya bang. Yang menjaga alam semesta siapa? Iya begini ya bang ya. Saudaraku jawab dulu. Yang menjaga alam semesta ketika Tuhan mau jadi manusia siapa? Iya ini kan abang membatasi Tuhan. Padahal Anda atau saya? Anda atau Begini saya ya. yang membatasi? Bang. Anda atau saya yang membatasi? Apakah ketika Tuhan telah menjadi manusia, dia tidak punya kuasa untuk mengawasi alam semesta? Dia jadi manusia? Iya. Hah? Iya, Tuhan jadi manusia. Bagaimana dia mau mengawasi? Sementara ketika dia menjadi manusia, untuk sekedar cebok aja butuh manusia untuk mencebokin dia. Ya, sebentar bang ya. Sabar dulu bang. Nggak. Bagaimana kemudian Anda mengatakan saya yang membatasi Tuhan? Pertanyaan saya kepada saudara. Iya. Ketika Karena Tuhan Anda, nanti Anda boleh bertanya. Ketika Tuhan Anda turun menjadi bayi, terbatas nggak bayi ini? Begini bang, kalau kita memulai dari bayi, Tuhan itu sejak bayi itu yang kita harus pahami bahwa Apa itu? Tuhan adalah sebuah gelar yang disematkan pada Ini Yesus. bukan gelar Itu doang berbeda. bang. Ini bukan gelar. Ini Iya. keadaan Tuhan Anda menjadi bayi. Iya yang Bayi kami ini pahami berkuasa nggak? di dalam
memang tidak berkuasa. Sudah. Berarti Anda membatasi Tuhan. Sejak bayi, Yesus itu sudah disembah. La haula wala quwata. Yang menyembahnya itu manusia tak berakal. Sudah, Bagaimana ya, mungkin? Terserah. Saudaraku, agama pagan itu Bang, agama pagan itu jangankan bayi manusia, sapi pun disembah. Sapi, pohon disembah, roh-roh disembah. Jadi begini ya Bang. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang membatasi Tuhan, saya atau Anda? Nah, kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, berarti dia tidak bisa maha kuasa, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya. Sekarang saya tanya, apa tujuannya Tuhan Anda jadi manusia? Tuhan saya menjadi manusia itu supaya manusia bisa mengenal Tuhan dan bisa melihat di dalam diri manusia, Yesus Kristus. Kan Tuhan itu kan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, Tuhan berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus menjadi daging supaya dapat kita jamah, kita raba, dapat kita lihat. Untuk apa kita berkata Tuhan, tapi kita tidak bisa melihatnya. Oke, Anda kapan Justru jumpa di dalam dengan diri Yesus? Yesus Kristus itu kepenuhan Allah. Saya tanya, kapan Anda duduk bersama dengan Yesus? Memang saya apa? Hancur, ketepak. Di mana Anda pernah duduk sama Yesus? Tidak pernah, tetapi dari kesaksian firman Tuhan itu membuktikan bahwa mereka yang pernah melihat, menjamah, meraba dia, dan mereka meyakini dan percaya, Bang. Oke. Jadi, menurut saudara, Tuhan harus turun ke bumi supaya bisa disaksikan oleh manusia. Anda sendiri tidak pernah menyaksikannya. Nah, itu. Anda tidak pernah menyaksikannya. Sekarang Anda mengatakan, tunggu dulu. Anda mengatakan harus disaksikan oleh banyak orang bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku, di Islam, alam semesta ini saksi Tuhan itu ada. Alam semesta ini sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Allah memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya, kebesarannya di segenap penjuru. Yesus cuma datang 33 tahun untuk mempersaksikan dia Tuhan. Pencipta yang benar mempersaksikan dirinya sejak ada ciptaan ini, mempersaksikan dirinya kepada ciptaan bahwa aku adalah Tuhan. Ini bukti bahwa saya Tuhan, menciptakan kesegenap penjuru, menciptakan kesempurnaan yang ada di tengah-tengah kalian. Itu bukti. Sekarang saya minta, mana coba? Bang Suma, buktikan Tuhanmu ada. Lihat langit. Siapa yang menjaga langit? Tuhan. Lihat ritme siang dan malam, siapa yang menjaganya? Tuhan. Lihat kemudian ritme tumbuh-tumbuhan. Dipanen hari ini, tumbuh besok. Dipanen lagi, tumbuh besok. Dipanen lagi, tumbuh besok. Tidak ada hentinya. Ikan diambil dari laut. Ada lagi. Diambil lagi. Ada lagi. Tidak ada habisnya. Itulah bukti, sabar dulu. Itulah bukti Tuhan saya ada. Sekarang coba buktikan Yesus ada. Silakan. Yesus ada ya pemeliharaan seperti saat ini. Mana? Iya, semua alam semesta. Masalah generasi. Saudaraku. Dengar saya. Yesus ketika dia datang ke muka bumi, bisa nggak cebok sendiri? Di dalam diri Yesus Kristus, Bang. Begini, Bang, ya. Yesus Kristus memiliki dua natur. Ada nggak yang agak waras sedikit? Ini kayaknya udah parah gilanya nih. Nah, begini, Bang. Apa bukti Yesusmu ada? Iya. Apa Yesus iya? ada. Mana? Terbukti sampai hari ini. Mana Yesus sampai hari ini mana? Biar ku traktir dia minum kopi. Mana Yesusmu mana? Yesus itu mati dan bangkit dan telah kembali itu cerita. Yang saya ingin bukti, mana? Udah. Enggak ada Yesus. Yang kita imani itu tertulis di dalam kitab suci masing-masing, Bang. Hari ini Bang Suma bernarasi panjang lebar pun berdalil pada saya buktikan dalilnya. Dalil kitab suci saya mengatakan bahwasanya bukti Tuhan saya ada dengan menciptakan alam semesta ini. Sekarang apa buktinya Yesus ada? Yesus pun berkata bahwa dia menyertai sampai selama-lamanya. Mana Yesus? Mana?
Mana? Buktikan kepada saya mana? Yesus, kau di mana? Yesus, Nggak, ingin Bang. ku traktir kamu kopi. Mana? Mana Udah Yesus? begini ya, Bang. Oh, Yesus manusia, Bung. Mana manusia Yesus? Mana coba? Aku mau Iya. lihat. Mana Yesus? Yesus, Kemanusiaan jangan sembunyi kau, Yesus Sos. itu, kemanusiaan Yesus itu Ya, ditentukan kemanusiaan untuk Yesus dari- mana? dari Yesus tebusan, mana? Bang. Dongeng. Sebentar, Bang Suma, Bang. Dongeng, Yesusmu itu Nah, dongeng. dari Mana tadi Bang Tuhanmu? Suma bicara saya dengar. Enggak. Iya kan? Saya tidak mau digiring kepada ketololan dan kebodohan. Mana coba? Mana Terserah Yesusmu sekarang? Abang Mana mau Yesus? menilai seperti itu terserah. Mana Yesus? Yesus di sorga. Ah, nenekmu kiper udah, kau turun. Turun, pret. Kupikir kau orang bisa diajak diskusi gila. Ternyata kau memang gila. Turun. Enggak. Turun, Kayaknya- saudaraku turun. Daripada saya maki kau di sini. Kasih teman-teman. Kata guru saya, lebih baik saya diskusi dengan 1.000.000 orang cerdas daripada seekor manusia bodoh. Itu guru saya mengatakan, mending kamu berdiskusi dengan 1.000 profesor daripada kau berdiskusi dengan 1 ekor orang bodoh. Saya sudah memberikan waktu saya 1 jam lebih. Menggiring dia untuk tidak bodoh, tapi ternyata tidak bisa, tetap aja bodoh. Ya, saya kira begitu teman-teman. Silakan dia ambil alih dulu. Ya, ini ada siapa ini? Abah. Selamat malam, Abah. Christian Jupri. Abah, selamat malam. Loh. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Ini nih temanya nih, utusan kok dituhankan. Silakan naik. Yuk buat teman-teman moderator silakan di jambakin oten-otennya ya. Jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Christian Jupri mah gak ada ilmu. Bang Andi di sini agak noise, Bang Andi boleh di ini. Bang Kores Petalampu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nyapa. Ayo sedikit cerdas lah teman-teman Oten ya, kalau mau diskusi ya, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ikhwan disupport niat dan visi misi Bunda Mila yang akan menggelontorkan dana 2 miliar bersama Bang Wan 1 miliar untuk memboyong Edis dan juga Saifuddin Ibrahim ke Indonesia. 1 bulan kena itu Ikhwan. Jadi kita lihat nih, kita sekarang balapan nih sama Edis. Duluan mana nih, rumah apologetnya jadi atau Edis TV-nya ke Indonesia? Selamat menantikan kawan-kawan. Mantap. Apa pula sampah mau dibawa kembali ke Indonesia? Ya, itu niatannya mulia. Ayo, kawan-kawan yang mau bertanya tentang Islam atau yang mau nangis-nangis tentang Islam 87% di Indonesia, silahkan naik. Kami akan mendengarkan tangisan kalian. Udah punah Res, tinggal 3%. 3% Katolik. Berarti 3%. 3% tambah 3%, 6% kan? 1 lah. Kayak mana sih? 3 tambah 3, 1 lah. Satu tambah 1 tambah 1, 1. 3 tambah 3, 1. 1 terus. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke sini. Ini ada IM. Selamat malam IM. Muslim apa Kristen? Muslim kayaknya ya. Di bawah dulu ya kalau Muslim ya. Di Manado atau di mana aja ya. Kita open. Saya kan biasa kan suka ikut Iya, Bang Suma iya, kan Bang. lagi. Kalau Oke. kan saya tidak komen, cuma dia lagi. Iya Bang. Lagi Kita tantang tantang saya balik debat sampaikan offline aja, ya Bang. Kita tantang balik, kita debat offline, kita biayai semua. Ya.
Bilangin ke mereka ya. Oke Bang. Oke, debat offline. Saya sampaikan aja, maaf ya Bang semua ya. Iya, iya. Sampaikan Bang, Ya, debat offline. Kita malam. siarkan di TV sekaligus Bang. Malam. Ya. 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 Yuk, kita pengen tahu yang orang yang suka nantang-nantang debat, kita langsung debat offline aja lah. Biar nggak ini. Biar mahal. Iya. Ayo kita debat offline aja. Alhamdulillah. Salomo istrinya banyak loh. Kenapa Nabi kami yang dibilang raja seks? Kan Salomo istrinya banyak. Yuk yang Kristen dulu yang naik ya. Soalnya di atas ini udah muslim semua. Kalau semuanya, oh ini ada satu. Kalau semuanya muslim nanti nggak ada diskusi dong. Ya Bunga, selamat malam Bunga. Ku cinta kau Bunga. Bunga. Akan Bunga. Bunga selamat malam. Bunga selamat malam Bunga. Kepencet kayaknya ya. Ini yang minta naik kok kebanyakan muslim semua. Ku ingin cinta ini dapat bersama. Ya. Pablo, selamat malam Pablo. 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 Pablo, selamat malam. Belum duduk ya dia ya? Belum duduk deh. Nah udah duduk. Inca, iya saya noise. Tapi kalau saya tutup ini, siapa yang ngomong di atas? Saya. So, silakan Res. Enggak ada. Ngomong Kang. Ayo untuk kawan-kawan penghujat Islam yang sangat mendukung Edis, silahkan disupport pergerakan Edis ya. Keluarkan semua tabungan kalian, dukung Edis apapun yang dia lakukan. Jangan sampai Edis gagal bikin rumah. Itu kalau nggak salah kurang cuma 1M kan, 1M. 1M itu murah lah buat kalian. Kalian bisa begal di mana gitu. Atau bisa rampok-rampok, pinjol, jual anak, gitu kan. Yang penting apa yang dicita-citakan di situ terjadi gitu loh, Bre. Jadi ayo semangat. Semangat cari uang untuk apa yang dimau Edis. Kalau cuma nyumbang 100-200 ribu ke program Edis, mending lu bakar aja itu hasil keringat lu. Kalian nyumbang ke Edis itu ya 10 juta, 15 juta, 30 juta. 100 ribu, 200 ribu kapan jadinya, Bre? Mohon dimengerti ya. Karena ini udah mangkrak 1 tahun.
harus kalian support. Oke? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta. Lanjut. Loh, kirain mau narasi. Diulang lagi ya. Semua pendukung Edis silakan sumbang minimal 5 juta ke rekening pribadi Edis untuk programnya membuat rumah apologet di sana, ya. Nggak peduli kalian miskin atau kaya, minimal 5-10 juta harus sudah masuk ke rekening Edis. Karena ini sudah terlalu lama mangkrak ya. Sudah terlalu lama mangkrak programnya. Kalau nyumbang cuma 100-200 ribu ke program Edis, mending meninggal kalian, nggak kepake kalian di hidup Edis, ya. Jadi kalian harus nyumbang. Ya, halo, Kiraju, Ciko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bang, bagaimana ini ada dari user apa TikTok ini, Jackson namanya, ingin menantang Bang Zuma ini. Guruna laku keras ya. Tadi Salomo, sekarang Jackson. Mantap Guruna. Namanya Jackson, Bang. Iya, Bang. Katanya gini, Bang Zuma sempat lari ditantang oleh Jackson ini. Bang, saya jelasin, Bang. Cuma 6%. Kok lari? Suara saya ada nggak sih? Kecil. Bang, saya jelasin nih, Bang. Jackson itu dari zaman di Jum sama Bang Juma itu udah berapa ratus kali dilumat, Bang. Gak ada ilmu, dia itu cuma modal nyerocos doang, Bang. Kita loh saksinya loh. Sekarang di Komal kami dia berkoar bahwasannya Bang Zuma itu suruh kesini, Bang. diajak. Ya. Itu bagaimana caranya, Bang? Bagaimana cara? Bang, suruh kesini, Bang. Si Jacksonnya disuruh kesini, Bang. Jacksonnya, Bang. Ya, caranya. Kemarin Bang, saya di-kick di tempatnya Romo siapa, Patrick siapa gitu sama dia. Sama timnya. Terus Komal saya akun saya yang satu diblokir. 2 akun saya diblokir di Komal itu. Suruh aja ke sini. Di sini aman kok. Di sini sampai subuh dilayani gitu. Suruh ke sini. Kalau di sini kan mereka nggak bisa bunuh-bunuh. Saya sambil renang tapi ya. Saya lagi renang ini. Suruh ke sini. Tadi dia ngomong Bang Zuma ini ketika dia berdebat dengan abang yang lari. Gimana caranya dia tahu Kapan saya ketemu sama dia? Kapan? Terakhir ketemu kemarin di Romo. Saya di-kick di situ, habis itu diblokir. Sekarang saya kurang ngerti ini, Bang. Bagaimana caranya supaya bisa saya menyuruhnya ke rumah Bang ini? Suruh ke sana, Anda ke sana, suruh ke sini, ditungguin sama Bang Suma. Anda ke sana, suruh ke sini gitu. Maksudnya atau ada kirim link gitu? Oh enggak, gini, suruh ketik yang santang nanti keluar, atau enggak Bang Zuma 04 nanti keluar itu di TikTok dia. Oke, Bang, saya sakit hati juga tadi ketika dia berkata, ketika dia berdebat dengan Bang hari itu sebelum sempat menjawab pertanyaannya itu saya sakit hati juga. Makanya saya masuk ngajarin dia gitu. Iya, suruh aja ke sini kita lihat. Karena kemarin Bang, itu iya, saya di-kick, saya di-mute di sana, dizolimi pada saya mau ngomong sama gurunya si Romo Patrice Allegro itu.
Tapi Berarti Bang Zuma ternyata udah pernah ketemu sama si Jackson ini? saya naik ke Komal gurunya, Bang. Ke Komal Romo Patris Allegro itu saya naik kemarin. Justru saya masuk kandang mereka. Saya dikeroyok di sana. Setelah saya dikeroyok di situ, mereka kemudian kick saya. Lalu saya naik lagi kembali, tiap bisa sudah diblokir. Saya ganti akun, diblokir lagi akun yang satu, nggak bisa naik. Bisa lihat di Komal saya, di channel Zulkifli Mabas. Lihat fotonya pendeta Romo Patris Allegro. Cari Zulkifli Mabas, lihat kemarin ada fotonya pendeta Romo Allegro itu. Anda buka nonton. Siapa yang jadi bulan-bulanan di sana? Mereka yang jadi bulan-bulanan ku buat satu Komal. Termasuk Romonya. Oke Bang Zuma. Iya, silakan. Sampaikan pesan kita suruh ke sini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bang Zuma udah menjawab saya. Ini saya dari Sumatera Barat, Padang. Siap. Saya pengagum Anda Bang Zuma. Thank you, Bang. Nah, saya pengagum Anda. Jarang-jarang saya bisa masuk ke forum atau Komal Anda ini. Saya pengagum Anda. Terima kasih Bang Zuma udah menjelaskan banyak yang saya tonton dari video Anda ataupun dari YouTube atau dari TikTok. Saya kagum kepada Anda dan saya sepaham kepada Anda. Sekarang saya cari dulu si Jackson tadi, saya suruh masuk ke Komal Anda Bang Zuma. Siap. Salam Bang Zuma, saya kagum kepada Anda Bang Zuma. Kagum makasih sekali. Bang, makasih, thank you. Apalagi kalau sempat ketemu Bang. Iya, makasih ya Bangku ya, thank you. Sampaikan aja, silakan bikin panggung, kita hadir di sana. Tapi kalau malam ini silakan dia kesini. Biasanya kalau penantang itu dia yang datang sih, setahu saya gitu loh. Benar nggak teman-teman? Ya biasanya guru. Iya. Mereka lari dari kebiasaan. Bukan menantang orang yang disuruh datang. Itu artinya apa? Merasa jagoan tapi dalam rumahnya teriak. Kalau jagoannya masuk dong di Komal-Komal Islam. Jangan tinggal di Komalmu. Saya kalau pagi nggak ada Komal-Komal yang akrab dengan saya buka, saya masuk di Komal Oten. Lakukanlah juga hal yang sama. Komal-Komal Islam. Yang lucu tadi pagi saya lihat Gurunda debat sama tante-tante Melki. Aku pancing temannya naik, ternyata nggak ada keterusan sama si manusia kucluk, siluman biawak itu. Kupikir terpancing kayak kemarin-kemarin kan rame temennya. Berarti nggak punya teman ya Bruna. Bahasa kotor ya, bahasa kotor mau keluar semua dari mulutnya. Tapi begitu Gurunda turun kok banyak itu yang naik oten-oten. Di tempatnya? Saya kan masih nyimak itu tadi pagi itu. Si Nona Melki? Banyak yang naik itu. Aku manggilnya Nona. Dan gak pernah sadar kalau itu lagi di pelonco. Aku tanya, maaf ya Pak, maaf ya saudara, supaya saya tidak mau tahu aja, saudara laki apa perempuan sih? Saya laki-laki. Memang suaraku dari dulu begitu. Tapi saya laki-laki. Kamu apakah? Tadi pagi dia merasa tersanjung kali ada yang gombal dia. Wah, dikirim alamat kampret. Ternyata aslinya ketahuan kan ya. Manusia jadi-jadian ternyata. Mulutnya wanita, betisnya berbulu.
Pakai lipstick dia itu ya. Merek itu gitu. Kayaknya. Kunya Siri mungkin. Kayak Torosoki punya Siri itu. Dengar Rudi tadi lucu juga dia ngomong Rudi ya. Sayangnya Edis tadi nggak naik, harusnya Edis itu naik kan ya. Ini belum kayaknya karena jamnya kan ketukar guru. Ini nggak sempat naik deh. Atau Edis akun palsu? Enggak pakai akun, nggak mau akun. Disebut apa tadi itu? Apa? Botak Trom apa? Bobby. Bukan, yang Metatron disebutnya Botak Trom. Terus Edis disebutnya Edis tipu. Edis tipu. Ya, kalau ini Saiful Ibrahim apa dibilang si Rudi tadi? Dipretelin nama-nama orang-orang itu sama dia. Cek. Tadi pertanyaan saya ke itu saya kuliti dia, cuman apa ya, banyak pertanyaan yang tidak menggigit gitu. Saya tanya dia, dosa apa sih mereka sehingga lu nggak mau kayak gini gitu. Udah ngomong lah semua dosa-dosanya kan gitu. Terus kedua, siapa di balik ini dan siapa-siapa aja yang dipersiapkan. Dan kira-kira masih ada nggak sih siapa-siapa namanya ini calon-calonnya nih gitu loh yang beredar di media sosial selama ini gitu loh. Itu nggak dijawab tuntas tadi. Mestinya itu dikulitin terus supaya kita tahu, paham. Kalau masih ada yang tersembunyi gitu. Yang kedua tadi, Manubulu nggak dikejar. Ternyata Manubulu itu udah di Australia. Pantasnya dia berani bicara kayak gitu. Jadi keluarganya gimana? Rela meninggalkan anak dan istri lah biasanya orang kayak gini. Ya rumahnya kan di Priok tuh. Gitu. Pantasnya Manubulu agak arogan ya sekarang, berani gitu. Ternyata setelah dia keluar dari penjara ya, ternyata dia udah di Australia gitu loh. Biarlah orang-orang kayak gitu keluar, Bang Handi. Dia ngomong kayak terus. Dia ngomong kayak gitu terus, cuma nggak ada yang respon. Bunda Dewi naik lagi, Bunda Dewi itu Cecep, jangan di-kick, Cep. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, pendekar aku yang ganteng. Lain siapa, Bun? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Pak Desugi, Bang Handi, Bang Kores, Akang Kian, Bapak Ketua yang paling ganteng Bang Juma. Masya Allah. Hai. Kumpul. Kumpul semua. Ini berapa? Oh, Masya Allah, 1.800. Boleh promo nggak? Boleh banget, Bun. Boleh. Nggak ada onten kan? Belum ada, belum. Oh, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum untuk semua penggemar sahabat Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si cantik ini hadir di antara orang-orang ganteng untuk mempromosikan umroh bersama Bang Juma. Yang seharusnya Bang Juma itu umroh di tanggal 21 Februari. Karena suatu hal Bang Jumanya sibuk. Sahabatku yang ganteng ini sibuk. Dan ke Bendung sama puasa, lebaran, haji. Sehingga diputuskan pindah ke tanggal 15 Juli 2026.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Juma waktu yang cukup ini sahabat-sahabat, mana tahu nanti setelah mau lebaran dapat THR. Terus bisa, aduh aku mau DP ya gitu. Bisa mencicil Bang Juma, kan masih cukup waktu itu. Iya betul. Bismillah. Bulan Juli. Alhamdulillah. Semoga ada yang THR. Semoga sahabat Bang Juma yang mempunyai rezeki bisa berangkat umroh bersama Bang Juma dengan para pendekar api. Amin. Oh, ada yang nanya harganya 41.500, hotelnya di Sofwa. Begitu turun eskalator sudah pelataran masjid, 50 meter masuk dari pintu gate utama. Hotel Sofwa adalah hotel yang terdekat setelah kita selesai melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i. Demikian. Masya Allah. Tuh Ikhwan ya, 15 Juli gitu, 15 Juli kalian yang tertarik ya, bisa kalian DM salah satu yang ada di sini Ikhwan. Kalian yang tertarik, harganya 41,5. Hotelnya paling dekat Satu Aram sama Mekah. Nanti dapat welcome drink itu alhamdulillah Zam-Zam Ikhwan. Setiap kamar Bang. Ya setiap kamar itu 5 liter. Lalu kemudian kalian nanti nggak perlu gotong-gotong koper langsung sudah ada di kamar langsung sudah di kamar masing-masing. Bisnya juga enak banget, bisa ngerokok. Terus enggak ya, bohong itu berlebihan. Nah terus sama penerbangannya kita nggak pakai bis terbang, kita pakai flight ship. Kalau nggak Saudi Air pakai Garuda gitu Ikhwan. Jadi kalian nggak akan merasa gerubuk-gerubuk di atas gitu. Nah ini kan 15 Juli Ikhwan, silahkan yang berminat DM salah satu di sini, langsung ke Guruna DM, jarang di DM ke Kores, ke Akang, Bang Handi bisa, Ustaz Alif bisa gitu kan, atau langsung ke Bunda Dewi bisa gitu. Nah nanti nggak perlu langsung lunasin Ikhwan, kalian bisa DP, udah DP cicil gitu. Sebulan 5 juta, sebulan 10 juta. Nanti berangkat bareng Gurunda dan kawan-kawan di sana. Gas lah, berangkui. Udah pakai domba air, guys? Domba air enggak. Emprit airline Kang. Aku tadi ngomong nggak ditepokin ngapa? Si cantik ini. Oh nggak pakai efek si Akang parah, pilih-pilih dia. Marines Tomasowa donasi. Oh donasi haji umroh, ini bukan donasi. Terima kasih tepokannya gitu dong. Kalau si cantik naik ini tepokin ngapa? Masa burung perkutut doang? Berapa hari itu Kak? Umroh itu 9 hari Ikhwan. Dan tanggal 15 Juli kalian nanti dapat Jumatan di Mekah. Mantap sudah tuh. Betul. Dapat Jumatan di Mekah. Nah nanti kalian nyobain tuh ketika kalian sholat, ngelihatnya nggak ke bawah tapi langsung ke Ka'bah. Bisa banget dicicil. Gas. Yang minat DM ya. DM sama Bang Kores, apa Bang Handi Saleber. Siapa aja semuanya bisa. Kabarin aja kalian udah DM ke siapa. Jangan ke Bang Juma, dia masih sibuk. Jangan sama Bang Juma sibuk. Aku aja nggak pernah dibaca, males ah. Enggak. Bercanda. Jadi ini umrohnya umroh mewah Ikhwan ya, 41,5. Fasilitasnya ya beda banget gitu sama yang reguler gitu. Iya. Jadi gas. Misalnya kalian juga dari Malaysia, bisa nggak dari Malaysia Bun ikutnya bisa. ke Indonesia? Oh bisa ya? Dari Malaysia, dari Singapura, dari mana aja bisa. Dari Arab Saudi juga bisa kok. VVIP kah? Iya jatuh VIP bukan VVIP. Kalau VVIP 100 juta Ikhwan. VIP. Kapan lagi bisa bareng-bareng? Masya Allah tawaf sa'i sama Bang Juma. Ya Robi salam.
Masya Allah, tuh istimewanya bareng umroh sama Bang Juma. Ini betul banget. Dan nanti kalian itu nanti fokus ibadah, Makkah Madinah ibadah, sisanya pelesiran lah kalian. Lihat turunnya Nabi Adam, lokasi turunnya Nabi Adam, kuburannya gitu kan. Pohon di mana Nabi berteduh. Nah, nanti kalian pelesiran tuh Ikhwan. Das. Iya. Terus ini Bang Kores, kita ke Taif. Nanti ke Taif naik kereta gantung kita di Taif. Terus kita makan bersama-sama nasi mandi, nasi biryani, Masya Allah. Ini ada yang nanya Bun, plat 41 juta termasuk tiket Haramain nggak? Haramain? Maksudnya tiket Haramain naon? Maksudnya tiket Haramain teh naon? Baru denger aku, seumur umur. Makanya saya sudah ada foto orang yang mau bunuh Bunda Mila tadi, izin naik sini. Oh, udah ada yang mau bunuh Bunda Mila, Ikhwan. Ngapain sih? Orang main, kereta cepat maksudnya. Oh, mana sini yang mau bunuh orang itu suruh naik sini biar kuludai matanya. Enggak, itu mau ngasih data Bu. Bukan dia yang mau bunuh, bukan. Bang Kores, nanti jadwalnya kita berangkat. Waalaikumsalam, bentar ya. Lanjut Bun. Oh, nanti kita startingnya dari Jeddah. Dari Jeddah kita langsung setelah beres kita ambil mikotnya di bandara, niat umrohnya di atas bus, nanti langsung menuju ke Mekah. Istirahat, makan, umroh pertama. Nanti kita selesai itu ada city tour, ada jalan-jalan ke Taif, terus kita ke Masjid Abdullah bin Abbas, ponakannya Rasulullah. Nanti kita city tour di Mekah. Kemudian setelah selesai 4 malam kita menuju ke Madinah dengan kereta cepat. Berarti udah include sama tiketnya. Udah gitu. dong. Udah include sama tiket. Iya, umrohnya di awal, akhi. Gas dulu gitu. umroh. Ya, itu kalau ada yang mau tanya-tanya langsung aja nanti di DM ke Bunda Dewi. Silakan teman-teman ya. Ke Kores bisa, silakan. Ke Bang Kores, ke Bang semuanya juga bisa. Itu kan di bio aku ada nomor telepon, WhatsApp aja. Kalau enggak ke Bang Kores dulu. Ya, demikian. Siap, thank you Bun infonya Bun. Sampai jumpa Ikhwan di tanggal 15 Juli ya. Mantap. Terima kasih. Oh iya Bunda. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini yang membunuh Bunda Mila Gurunda. Mukanya penjahat sih mukanya. Like-nya cuma 3, kasihan. Yang mana tampangnya mau bunuh? Itu yang botak atau yang cewek? Yang cewek atau yang botak yang mau bunuh ya, Wan? Iya. Oh jadi ini maksudnya yang mau dilapor. Gimana caranya ngelapor Bunda Milanya di Amerika? Kayak mana caranya ya? Oh yang cowok, oke. Ya untuk Ikhwan yang bergerak di balik layar silakan dicari lokasinya aja. Nanti kalau ketemu kabarin, ntar kita lihat di mana bagusnya. Oke, kan infonya Akhi Katochimo. Surat kuasa penasihat hukum. Oh, gitu caranya. Oke. Kupikir orang yang mau bunuh Bunda Mila naik ke sini. Bukan. Ini mukanya begini mukanya. Iya, mukanya penjahat juga. Iya. Kayak muka asu sih. Oh langsung hapus akun dia. Buset anjir, ketakutan ya. Sayang fotonya udah didapat. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Anissa.
Buset, ini lagi persiapan catering wedding ya? Bismillah. Assalamualaikum. Minta maaf ini salah pencet. Oh iya, waalaikumsalam Turun warahmatullahi. aja bang. Siap, ini aku bantu. Alhamdulillah. Tapi tetap tidak menggugurkan masalah. Majid Silboga, apa nih? Majid Sibolga musafir dibunuh oleh kadrun, ya. Orang kayak gitu mau bunuh ada juga dia kalau mau mati. Iya, betul. Jangan dibahas, iya. Semuanya aku kiakan. Ayo naik yang mau dialog. Coba jelaskan. Ini aku mau nanya kepada kawan-kawan Kristen. Kan Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa. Terus kenapa masih ada orang-orang Kristen yang dipenjara? Apakah mereka dipenjara bukan karena melakukan perbuatan dosa atau bagaimana? Gitu. Oh, Ikhwan di follow Bunda Asmara ya. Bunda naik atau Bun di atas Bun? Gimana orang mau follow kalau Bunda di bawah? Naik sini Bun. Coba kawan-kawan Kristen kalau ada yang bisa menjelaskan naik ya. Gua terbuka untuk mendengarkan. Silahkan. Iya, apa kajian? Iya. Nah ini Bunda Dewi Asmara, Ikhwan, salah satu supporter Apologet Islam Indonesia juga gitu. Nah untuk melihat konten-konten beliau ini bidangnya I.O. sama tour and travel ya Ikhwan ya. Jadi kalau kalian ada mau bikin event atau travel agency, nah ini kontak ke Bunda Asmara. Silakan di follow Ikhwan. Jazakallah khair, sedekah followernya. Terima kasih, minta dong di follow dong aku. Follow ya. Terima kasih. Cukup ya Bang, makasih banyak. Cukup apa ini baru? Hah? Seenggaknya 1.000 gitu Bun. Oh udah 5.000 ini mah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Kalau aku belum follow. Minta tolong di follow. Lumayan lah. Atur nuhun. Udah aku turun Oh iya Ki Bun. Maaf ya ganggu sekali lagi, maaf banget. Sukses selalu. Atau siap. Dapat umroh gratis dong Bun, insya Allah. Tapi nanti ya sekali lagi nanti suatu saat Bang Juma mau ada undian untuk follower umroh gratis loh. Ada follower, kocokan follower, terus para mualaf nanti umroh bareng sama Bang Juma lagi loh. Mantap. Oh gitu, ada kocokan follower ya Bun ya. Wih keren banget Bunda ininya. Apa? Door prize-nya, kuisnya. Mantap. Nanti belum bikin grup followernya belum bikin. Nanti bikin dulu. Kalau saya rencana door prize juga nanti. Itu door prize saya juga hampir kurang lebih sama, yaitu yang terpilih 5 orang itu menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Itu kalau saya sendiri itu programku. Andi, amin ya rabbal alamin. Kalau nggak mampu gimana Bang Andi? Ya bersabar dulu, biar mampu gitu loh, berdoa, ikhtiar, berupaya gitu. Jadi kalau nanti dia udah mampu terus dia berangkat itu door prize dari Bang Handi gitu ya? Iya itu door prize. Oh mantap soy, keren banget kuisnya. Keren. Bisa loh suatu saat. Nanti kalau ada rombongan umroh berangkat, ada pesawat nih rombongan umroh berangkat nih tahun depan itu Bang Handi tuh.
Iya Itu normal dari Bang Andi. Nggak nonton dialog lintas iman nih Wan. Tetap itu Bang Andi yang berangkatin. Mantap. Itu berkat doa aku juga, doa kalian semua sih gitu. Kan harus wajib saling mendoakan saudara-saudara kita agar beri mereka keringanan, dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan gitu ya. Biar bisa menunaikan ibadah haji gitu. Amin ya robbal alamin. Iya, makanya aku minta tolong kali ini tolong disukseskan umroh perdana bersama Bang Juma. Nanti yang ikut umroh perdana ini berkesempatan untuk ikut umroh gratis. Tuh, begitu. Betul itu, Bun. Betul, wallahi. Iya. Tuh dibawa tuh. Hanya bagi yang mampu. Ya itulah doa saya, doa kami di sini agar antum semua itu mampu. Gitu loh. Iya. Nanti kalau ada yang mau umroh jangan bilangnya gini, jangan aku nggak mampu. Nanti sama Allah benar-benar nggak mampu ya Bang Andi. Nggak bisa, nggak boleh apatis, harus optimis. Insya Allah mampu kok. Betul. Jadi saran saya gini loh ya, yang perokok nih, kira-kira dalam sehari 1 kali 24 jam misalnya 60.000 sehari, kali 30 hari berapa itu? 1,8 ya, gitu ya, kali setahun berapa itu? Ya lo nabung 10 tahun dapat itu, yang penting berhenti merokok gitu. Iya. Yang kedua nih ada juga nih, biasanya makan sehari misalnya 1 kali 2 atau 3 kali makan ya misalnya 80.000. Nah, dalam sebulan 8 kali 3 2,4 2.400.000 gitu ya. Nah selama 10 tahun coba 10 tahun Anda nggak makan kan lumayan terkumpul kan gitu. Iya itu Bang Andi, saya tukang jual sudah umroh 1 kali tuh. Coba lu coba 10 tahun aja lu nggak makan res, hitung lu makan berapa tuh res? Terkumpul tuh itu. Ini di bawah pada gimana sih, ngerti gak sih kalau gua ngomong hitung-hitungan kayak gini? Hitungnya habisnya nggak boleh makan Bang Andi. Nggak boleh makan, nggak boleh ngerokok, asem itu. Bang Andi. Di bawah ada yang modar dong kalau nggak makan. Enggak lah, bercanda yang terakhir itu. Yang benar tuh yang rokok, yang lain-lain lah gitu ya. Insya Allah kalau antum-antum semua tuh berniatnya, insya Allah kalau diijabah niatnya, yang penting kan duitnya itu halal, disimpan baik-baik. Mana tahu Bang Andi, nanti mau lebaran dapat THR-nya besar. Alhamdulillah, kan bisa mencicil umroh ya Bang Andi. Betul, gitu. Iya, nah alhamdulillah udah banyak yang pada follow saya. Sekali lagi terima kasih. Barakallahu fiik, sehat selalu, panjang umur. Saya izin pamit turun di bawah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Sehat selalu, salam sama Bapak. Res, gue hitung-hitungin lu, kenapa lu diam? Masuk akal lu, gue hitung-hitungin lu, rokok lu. Kang, si Kores lagi ngitung. Bener lu, coba aja hitung tuh. Iya. Itu Oke, coba. buat teman-teman Oten silakan naik ya kalau ada yang mau diskusi, mumpung masih siang nih, baru jam 1 nih, belum jam 6 pagi. Kalau nggak mau diskusi juga naik aja, naik. Lu itu nggak sih tadi maksud gue Res? Iya, bagus itu. Ini satu Indonesia kayaknya Bang Handi semua berangkatin itu. Ya kan, door prize saya itu menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Nah, mantap situ. Jadi kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji itu doa saya juga itu di situ ada. Saya doakan mereka semua
sehat walafiat, terus menunaikan ibadah haji tanpa hambatan, bisa mencium hajar aswad, pulang ke tanah air lebih bagus dari yang sebelumnya, dengan predikat haji tamu, itu kembali lebih baik dari sebelumnya, jangan kembali dari sana tidak ada perubahan gitu, lebih banyak mendekatkan diri ke masjid, membantu anak yatim, ikut membela Islam, jangan ngurusin tanah melulu, ngurusin proyek, apa bedanya kan gitu ya. Setuju nggak nih Res nih? Ya setuju banget. Jadi kalau misalnya kalian udah kesana proyek sini Forest Handle gitu supaya tetap jalan gitu Bang Andi, tambahin Ya, doang. itu dia. Karena apa ya? Belum pernah ada saya lihat orang kaya meninggal itu harta-hartanya dikubur bareng sama dia. Wah, naik mantap. Wah, ini jatah lu ini Res. Kenapa bisa gitu? Gurunda lah langsung, Gurunda. Ada pasien. Orang bahasa Indonesianya belum. Oh. Selamat malam. LGST Sister. Apa sih itu maksudnya? Namanya kenapa gitu? Kenapa nggak Bram atau Jack gitu? Kenapa itu namanya LGST Sister? Kenapa namanya begitu? Emangnya melanggar hukum? Enggak melanggar, cuma nanya aja, penasaran. Namanya aneh, nggak ada huruf vokalnya, jadi susah manggilnya. Makanya tes dulu, coba suruh sebutin nama sendiri Res. Coba sebutin nama sendiri. Itu namanya. Coba sebutin. Itu namanya. Oh ya udah, itu namanya. Mau bahas apa? Apa temanya? Temanya itu di atas. Utusan kok dituhankan. Yang berkualitas lah yang melawan saya. Oke lah. Jangan kayak Handi ini modal congor aja. Belum apa-apa udah emosi sama Bang Ade. Belum dialog. Enggak, tadi saya nggak babat congornya, muntah darah. Itu di room blender gue wah habisin dia gitu loh. Sampai emaknya turun tangan sama belakang ini Handi dan pribadi sama gue Res. Maunya nanya terus, nggak mau ditanya. Tadi siang ngepampet congornya gitu loh. Emaknya sama bapaknya, keluarganya pada turun tangan, sampai Pak RT juga turun gitu. Ini orang kenapa ngamuk-ngamuk? Ditahanin ya badannya ya. Kata dia, kenapa Pak RT ngomong kayak gitu? Itu gara-gara Andi Slebes gue jadi begini gitu. Kata Pak RT, siapa itu? Andi Slebes loh yang di API. Oh kata Pak RT, jangan lu coba-coba lawan dia, lu juga sih nekat. Nah, jangan gitu. banyak omong, siapa yang minta mau debat sama Pak RT, saya. dia pula diomelin sama warga. Gitu kira-kira Res. Jadi dendam pribadi gue, dia tuh sama gue. Ya udah, lu mau beresin dendam lu sama Bang Handi nggak, Sister? Handi ini nggak mau ditanya, modalnya congor, mau nanya. Itu diulang-ulang, itu bosan saya, nggak ada ilmunya Handi. Bosan dia, karena ditanya aja jawab B. Bosan ditanya ya? Ya udah, itu loh. Gua kasih pertanyaan tambahan. Menurut ini kita diskusinya yang benar ya. Ya itu. Lanjut berdua, utusan kok dituhankan gitu loh. Silakan. Nah, mau yang ini gue Bang Andi mau nanya ini yang tadi gue tanyain. Ini kan kebetulan ada kawan Kristen. Gue mau nanya ini, Sister. Yesus kan nebus dosa manusia kematiannya itu. Kenapa orang Kristen 2025 masih ada yang di penjara? Itu mungkin kesalahannya dalam berbicara, itu urusan masing-masing bro. Tapi kan kalau udah nebus dosa, harusnya dosa udah nggak ada. Dosa itu urusan di akhirat, bukan di dunia bro. Terus ngapain Yesus mati di kayu salib kalau gitu? Yesus mati untuk menebus dosa. Nah itu dia masalahnya. Masalahnya gini bang, selagi kita tidak merugikan orang lain, kita itu bebas apa saja melakukan di dunia ini bang.
Oh, berarti dia nebus dosanya itu maksudnya jangan yang merugikan orang lain gitu maksudnya. Iya. Berarti minum sesama jenis boleh itu asal nggak rugi. Boleh, itu urusan masing-masing bang. Yang penting bagus juga jawabannya. Baru ngerti. Oke. Gini aja abang merokok. Iya. Abang tidak merugikan orang lain. Tidak. Abang beli dengan uang abang sendiri. Emangnya siapa yang rugi? Nggak ada kan? Iya. Yesus rugi itu bang. Kalau misalnya sister memesan pelacur, lalu berzina dengan pelacur itu. Iya. Itu nggak dosa? Enggak. Oh. Jadi untuk itu Yesus mati di kayu salib. Iya, siapa yang Wancir, mantap Ikhwan, konten. Semoga benar ini. Saya nanya, kan abang bertanyakan gitu tadi. Ya. Siapa yang perkiraan abang, kira-kira ada nggak yang dirugikan? Suaranya tenggelam. Kira-kira pertanyaan abang tadi, ada nggak yang dirugikan? Nggak ada kan? Nggak ada, hukum Tuhan doang. Paling kalau ada hukum Tuhannya ya, kalau nggak ada ya. Iya, kan kita sudah ditebus. Ini keren banget ini jujur sekali. Keren sister jawabannya. Terjawablah udah. Hebat. Terus buat apa penjara kalau gitu ya? Bang, kalau mencuri itu wajib dipenjara. Karena itu melanggar hukum, itu kriminal. Oh, berarti kalau dosa yang merugikan orang lain itu nggak ditebus. Betul, tapi dosa yang pribadi itulah yang ditebus gitu ya. Gini bang, ya. Anggaplah kita ke dunia malam, anggaplah ke diskotek. Habis itu kita mabok. Habis mabok kita tidur, siapa yang rugi bang? Udah bayar belum ini pas beli minum buat mabok ya? Udah bayar? Bayar. Udah bayar ya, nggak ada yang rugi kalau gitu. Parkiran dibayar nggak parkiran? Bang, ya ini bener. Kita habis mabok tidur, nggak ada yang dirugikan kan? Kita semua bayar. Makanya tanya dulu, parkiran udah dibayar belum? Minuman udah dibayar belum? Kalau udah semua nggak ada yang rugi. Sudah semua. Kalau misalnya dia tidur belum bayar semua, ya itu si diskotik sama parkiran rugi. Apakah dia mau cewek? Tapi kan dia nggak merugikan orang lain bang. Nggak merugikan orang lain. Oh gitu dalam Kristen ya? Baru tahu gua. Jadi buat apa Yesus mati kalau masih ada dosa? Ayo. Itu dia pertanyaannya. Ternyata jawaban lo itu kalau itu menebus dosa-dosa yang dosa itu bang yang merugikan orang lain. Ngerti nggak bro? Iya, yang merugikan orang, kayak mencuri gitu kan, memperkaos itu merugikan orang lain. Tapi kalau berzina, mabok, ini bang, pelangi itu nggak rugi kan? Berzina itu yang nggak boleh bang. Dari satu sisi aja bang, kalau keduanya mau nggak apa-apa kan bang? Nggak ada yang. Loh iya, itulah maksudnya kalau memperkosa baru nggak boleh kan itu. Tapi kalau berzina boleh, selama suka sama suka kan gitu. Iya bro. Kan, gini bang, sama kan kata kalian. Spektakuler. Babi kan haram. Ya. Jadi buat apa Tuhan menciptakan babi itu? Ujian. Kalau mau diuji nggak usahlah diciptakan babi itu. Terus gimana tahu kita bertakwa sama Tuhan? Bang, gini aja. Abang tahu nggak vaksin COVID-19 itu ada babinya bang? Kalau babi nggak diciptakan, terus dia nggak punya saudara. Nggak mau marah lagi nih bang Andi, marah lagi dia. Andi ini model congor aja, nggak ada kualitasnya. Andi ini cuma nebeng aja, ini Andi ini model congornya. Sudah saya sering lihat. Oh bang Andi kata-katain bang Andi gimana nih bang Andi? Nggak ada ilmu. Kalau saya ngatain gini, saya ngatain Andi gini, apakah saya dia kan kerjanya tuh kalau mabok gitu ya. Dia kalau kan kemarin tuh dia mabok, keluar dari mabok dia tuh. Dia rusak tanaman orang gitu. Ini kan apa-apa. Ini contoh kecil. Dia kalau mabok kan ngamuk res. Guling-guling di tanaman orang, di kebun orang. Nggak boleh guling-guling tanaman orang itu merugikan orang. Itu sudah fitnah. Handi ini kan contoh kecil, nggak ada ilmunya, bisa memfitnah. Itu nggak boleh, itu yang dosa.
Oh, kalau fitnah dosa karena merugikan orang lain ya. Kan saya rugi, nama baik saya tercemar. Nama baik. Oh, iya, nama baiknya tercemar. Oke. Handi ini Berarti sister tiap hari sering berzina, sering mabok. Enggak juga bang, kalau jarang-jarang ya. Iya, kalau mau aja bang. Oh, udah menikah belum? Apanya bang? Hah? Sudah, saya 3, sudah istri 4 lah mau. Kecil suaranya? Ini mau yang keempat istri saya. Udah res, istrinya udah menikah dia. Kawin cerai atau istri semua? Kagak, istrinya masih ada setiap kabupaten. Diusir dari rumah. Oh, diusir sama istri. Kok kenapa diusir, kasihan? Saya di Pontianak. Ini bang, saya orang Dayak asli, orang Pontianak. Di Sambas ada. Tapi kan bukannya nggak boleh poligami kalau Kristen. Ini sistemnya Kristen atau bukan sih? Poligami itu adanya di Islam aja bang. Oke. Sebenarnya di agama kami nggak ada namanya poligami itu bang. Jadi? Bang, untuk apa laki-laki dan wanita diciptakan? Itu pikirlah bangsa secara manusia. Bukan, jadi kalau misalnya punya istri 4 berbarengan, apa namanya di Kristen? Ya punya istri, nggak ada basa-basi, bahasa poligami, polyandry. Oke, istrinya berapa? Oke, sister istrinya berapa? 4. Oh, alah. Tapi lain kabupatennya bang. Oh, beda kabupaten, 4-4-nya. Ya. Berarti anaknya udah berapa sekarang? 7. Umur saya sudah 50. Mantap sister weh. Bang. Keren. Lu rajin bergereja nggak? Dulu, sekarang enggak. Gerejanya apa dulu? HKBP. Loh, Batak? Keturunan dulu. Oh, berarti dari pihak ibunya yang Batak gitu ya? Dari pihak bapak kan dulu anggota Polri. Lo kalau pihak bapak ya jatuhnya Batak lah, masa Dayak jatuhnya? Ya lu punya saudara saya kayak ini ya. Bapak saya dulu Polri. Bikin malu tapi saya kecil dulu ini. Oke. Res dulu ini anak rajin ke gereja. Terakhir dia nyolong ban serep, jadi nggak boleh lagi. Ini ya kalau Handi ini contohnya nggak berilmu, modalnya congor. Bikin emosi orang aja bang ini. Iya, Handi ini congor modalnya. Enggak, tadi abang Zahat ini dari pihak ibunya yang Dayak gitu, dari bapaknya itu yang Batak. Jadi ada darah Dayaknya. Tapi ya kalau kita kan patrilineal, ya jatuhnya ngikut ke bapak lah. Bapaknya gini bang, bapak saya umur saya 3 tahun sudah meninggal. Dia anggota Polri kemarin dulunya, kata ibu saya. Oh, innalillahi turut berduka cita bre. Apanya innalillahi itu bang? Innalillahi itu ucapan bela sungkawa, ucapan bela sungkawa. Tapi lu jangan rusak suku Dayak lu. Suku Dayak nggak kayak lu. Bawa suku lu. Tadi gebukin lu. Untung kayak saya masih beragama. Yang lain nggak ada agamanya. Maksudnya? Yang lain yang mana? Yang Dayak di sini asli itu ada yang Kaharingan, ada yang suku Manyan, nggak ada Islam Kristen, Hindu Buddha nggak ada. Oh, oke. Itu bang. Apa tadi suku Manyan? Manyan ada bang kalau Dayak. Kaharingan ada. Kayak Kaharingan tapi namanya Manyan gitu? Iya, Manyan, Kaharingan. Suku kalau di Kalsel sana kan Banjar. Itu bang. Loh, Kaharingan kan kepercayaannya bukan nama sukunya. Iya, kalau Mayan ini nama suku atau nama kepercayaan? Sama suku aja sama suku bang. Kalau sejenis orang beragama mempercayai leluhur. Iya enggak, Mayan ini nama suku atau nama kepercayaannya? Mayan. Apa Manyan? Suku kalau Dayak macam-macam suku bang, ada Dayak. Oh ya berarti nama sukunya. Ya lu jangan bilang agamanya ada yang Kaharingan, ada yang suku Manyan gitu kan, nggak nyambung ngasih contohnya.
Gini bang, kalau urusan kepercayaan, kalau Dayak nggak ada agamanya, dia percaya dengan leluhur, bukan dengan agama Hindu, Islam, Kristen, nggak ada bang. Iya, namanya keharingan kan. Iya bang, jangan seperti Handi lah bang, lelet seperti Handi, jangan bang. Enggak, tadi lu ngasih contoh. Gua kira tadi Manyan itu nama agama karena lu bilang ada keharingan, ada suku Manyan. Maaf kalau salah. Tapi ya, oke. Seperti Handi Selebeo. Selebes. Ya, ini ada Gary. Malam-malam, pagi ya. Gary Kristen atau Muslim? Kristen. Tolong kenal. Kristen. Ya. Oke, gue bertanya sama Gary. Kan Yesus itu ya. Iya nggak, Ger? Betul. Terus kenapa orang Kristen masih di penjara? Ya, maksudnya caranya begini bang, bukan begitu cara berpikirnya. Bukan begitu ya? Oh, kalau ini panjang ini, gue lebih suka sister. Singkat ya. Ya gimana? Gini bang, kalau masih bentar si sister kalau masih ada biarin. Kalau masih ada dosa, buat apa Yesus mati? Susah payah darahnya mengalir. Sia-sialah pengorbanannya Yesus. Gitu bang. Ngerti nggak kalian semua? Itu gampang. Enggak, ini coba ngomong ke Gary coba. Enggak, gini bentar. Aku serius nih. Masa gini. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan untuk mencegah supaya manusia tidak berdosa. Bukan gitu. Menebus dosa. Bukan untuk mencegah manusia. Ini abang siapa namanya? Gitu. Gary. Yang tadi ngomong Gary. Oh Gary. Tom and Gary. Gitu bang Kores. Hey Gary. Kamu yakin kamu pasti masuk surga? Siapa nih? Gary. Kita semua sister itu yang nanya sister Gary. Oh, sister. Kalian berdua suaranya digedein dong, jadi saling dengar. Oh iya, oke. Ya kita harus mengimani lah kita. Kamu yakin nggak pasti masuk surga atau neraka? Amin, imani. Nah Gary. Aliteng ini. Ditanya dia amin. Kalau sudah. Ini abang ini mabuk nih bang, apa ini enggak? Enggak, saya enggak mabuk, nggak boleh bilangin orang mabuk. Kalau sudah ditebus dosanya, jadi nggak ada lagi dosa kecuali kematian Yesus itu kecuali merugikan orang lain gitu. Kan kita nggak ada yang tahu kita ini akan ke surga atau ke neraka. Hati-hati lo Ger, tadi sore si sister ini berantem sama Kepas sampai bonyok lo. Oh iya. Iya, hati-hati lo. Ini kalau Gary nggak ngerti ya, gini Gary, kalau Gary nggak ngerti. Setelah Yesus menebus mati di kayu salib, sister, berzina dosa nggak? Ya berdosa, sister. Berzina. Siapa nih? Oke, Gary berdosa. Sister berdosa nggak? Berdosa kalau ada yang dirugikan. Gini kalau nggak, oke, berarti kalau nggak dirugikan nggak berdosa berzina itu? Enggak. Nah itu Ger. Contohnya gini bang. Kita sedikit nggak baik ya bicaranya gini bang. Udah tapi Contoh kamu ini sudah berdosa, manggil orang mabok, kamu nggak melihat saya mabok, kamu sudah berdosa. Gini bang, kita ke lokalisasi bang. Kita bayar. Ngajak orang nggak bener dia. Kita bayar bang. Bayar itu kan nggak ada masalah, nggak ada melanggar hukum. Orang yang dilokalisasi itu dapat uang, bisa menghidupi anaknya dan menyekolahkannya. Di samping satu sisi kita ada pahalanya juga bang. Gitu bang. Aduh aku jadi sakit perut nih bang. Saya setuju ngebantu orang dia ngasih duit. Gini aja nih Bang Istighfar apa namanya? Gak usah lah kita menang dari agama aja, dari sisi moral aja lah. Berzina itu kan gak baik. Kamu bicara soal moral. Enggak gini. Bicara gini bang. Agama. Kamu bicara soal moral. Belum tentu kamu lihat cewek di luar telanjang, kamu misalnya nggak mau, tapi dalam hati kamu itu menggebu-gebu. Jangan apa namanya? Jangan munafik, bahasa apanya itu?
Jangan munafik bahasanya. Bahasa Islam itu, jangan munafik bahasa Islamnya. Ya itu apa Bahasa tuh? Indonesia Saya dia sering bilang, mendengar jangan munafik, hipokrit munafik gitu. itu apa namanya Jadi itu? jangan hipokrit, lebih keren dikit ya. Kan orang bilang di sini, kan orang bilang banyak munafik, munafik katanya gitu. Itu bahasa apa itu? Bahasa Islam. Islam. Bahasa Islam. Jangan munafik, lu pakai bahasa yang biasa aja, munangkir gitu loh, munangkir gitu loh. Ya, Handi, kamu munangkir. diam aja Handi, kamu ini nggak ada ilmunya. Aduh, aku jadi ngakak gitu. Yang penting ini abang, kalau pelajaran kami, kalau dari agama kami, kalau sudah ditebus, jadi kita hargai pengorbanannya Yesus itu. Darahnya sudah menebus kita sampai akhir zaman. Jadi kita manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Yang penting jangan merugikan orang lain. Titik itu sudah final itu. Jadi kalau pakai narkoba itu gimana? Itu tidak merugikan orang lain itu gimana? Maksudnya? Narkoba. Gini bang, narkoba itu bang, saya beli dengan uang saya sendiri. Ayo, siapa yang rugi? Masuk akal dia. Oh, mampus lu Ger. Emang enak Ger. Saya beli narkoba, saya pakai sendiri. Saya nggak pakai uang sendiri. Siapa yang rugi? Saya nanya sama kamu. Ada yang rugi? Udah terserah lah. Seandainya kemungkinan terburuk ketangkap, emang kamu yang rugi. Memang mindset dia memang seperti ini, mau bagaimana ya bagi? Itu secara logika aja bang. Saya nggak merugikan orang lain, tapi orang lain tuh itu sebenarnya iri, tapi nggak bisa. Oh jadi iri karena abang pakai narkoba? Bang, urusan narkoba, urusan apa? Contoh nih, contoh. Itu masing-masing bang. Kamu gini bang, kamu ngurusin orang, kamu baik dengan orang, memang bagus. Seandainya kamu mati di dalam tanah, emang temanmu mau ikut yang baik-baik tuh bang? Contoh, enggak kan? Udah gitu bang pikirnya, itu secara terbuka, jangan memikirkan orang lain. Yang penting kita tidak merugikan orang lain, ngerti nggak kamu? Nggak ngerti aku maksudnya bang. Puyeng aku. Ya lu gimana bisa, bang lama nggak bersuara? Bisa ngebedain Ger, cara diskusi yang sekolah sama cara diskusi ya, aku tahu, ya, yang nggak sekolah. Iya aku tahu. Bang, gini bang, ini bukan sekolah ya, bang. Aku dengar bang. Sekolah nggak sekolah bang, ini bukan sekolah nggak sekolah bang. Iya, saya juga terpelajar bang. Iya oke. Tapi kadang-kadang di kehidupan ini banyak yang menutupi kemauannya itu untuk dipandang orang baik. Padahal kenyataannya nafsunya bang di dalam menggebu-gebu. Tapi dia pantas loh Ger, dia pantas Ger, ada di Kristen. Kalau ada di Islam, gua ludahi. Contoh gini bang, ludahi kamu enak aja. Contoh gini bang, orang nggak ada yang senang sama narkoboy. Tahu-tahu di belakang dia ketangkap. Kan itu sudah. Maksudnya gini bang, alur berpikirnya gimana bang? Alur gimana? Maksudnya alur gimana? Di dunia ini aku nggak ngerti. Gini bang. Udah begini abang ini. Gini bang. Contohnya abang Kristen, abang kan makan babi. Bukan makan contohnya, babi. Saya memang Kristen kok contohnya. Ya, abang makan babi nggak? Abang makan babi nggak? Iya. Saya makan babi, abang makan babi. Orang Islam nggak makan babi, gitu kan? Nah, untuk kata saya nanya ke orang uclim ini, buat jangan apa? Bilang uclim, itu nggak bagus bilang uclim. Teman-teman Muslim. Gitu. Kamu ini sok bang. Jangan baik itu. Kalau nggak di room Muslim, aku nggak pernah muncul aku. Sister, lu tahu nggak yang lu hadapin? Pengacara lu. Saya nggak peduli, saya nggak merugikan dia.
Saya tidak menghina dia. Emang kucluk dia mah, Ger. Nggak baik itu bahasa seperti itu. Emangnya saya merugikan dia? Udah lanjut, terserah lah. Ya, terus. Kan saya tidak merugikan Anda yang bertanya, saya menjawab, gitu kan? Gini, kalau kamu mau menangkap orang ke diskotek mabuk, tiap malam banyak yang ditangkap. Tapi kan dia tidak merugikan orang lain. Kalau orangnya mabuk, nabrak orang, itu wajar. Dia merugikan orang lain, mencelakai orang lain. Kalau kita habis mabuk, tidur, siapa yang rugi? Nggak ada kan? Contoh, tapi itu kan nggak baik, tergantung orangnya juga kan. Itu oknum aja. Gitu, Bang. Iya Bang. Aku nggak bilang enggak kok. Aku iya. Contoh, Bang, kita memperkosa anak orang, yang dirugikan anak orang tuanya, masa depannya kalau lu nggak pengen kena, perkosanya anak sendiri. Nggak ada yang rugi itu, kan anak lu. Kan itu, Bang, menghancurkan masa depan. Itu kan merugikan orang lain. Gimana pola pikir kalian ini semua? Ya makanya anak sendiri aja lu perkosa, jadi nggak merugikan orang lain. Tapi itu tidak boleh, Bang. Boleh loh. Kalau boleh berarti kamu yang tolol. Asal mulutnya ini. Si kepo saya tadi sore tuh digitu-gitu ini. Akhirnya gimana ya, Bang? Biasalah dia ini. Andi, kamu nggak usah bicara, kamu nggak ada ilmunya. Gue lagi yang salah, Ger. Walah. Juma aja lari 2 kali, Juma ketemu saya lari terus. Juma ini cuma keluar-keluar. Kalau ketemu saya lari terus. Nggak usah menganggap diri paling berilmu, nggak baik itu. Saya nggak mandang ilmu. Saya bicara apa adanya. Contoh kamu aja. Kalau kamu di luar melihat cewek yang cantik, telanjang, pasti kamu bilangnya nggak naksir. Tapi kalau dua-duaan nggak tahu lagi itu. Gitu aja, Bang. Contoh, Bang. Risiko, Bang, ditanggung masing-masing. Yang penting jangan merugikan orang lain, gitu aja, titik. Mana orangnya? Sudah nggak ada yang dipertanyakan. Hati-hati, Ger. Hati-hati, Ger, digigit ya. Andi, kamu nggak usah bicara. Bang Hendy nggak boleh ngomong sama dia. Boleh. Kalau Handi ini banyak omong, nggak ada ilmu. Siapa bilang ini Bang Hendy ilmunya nih tinggi nih. Handi Selebau ini cuma pengetahuan Islam mau nanya, nggak mau ditanya. Tinggi ilmunya dia, Ger. Jangan, tinggi banget ilmunya dia. Kemarin dia debat sama Babi. Kalau Handi ini contoh, Handi ini cari dana bansos aja sebenarnya. Kan tadi kan saya usahakan kamu tadi sore nerima bansos. Kamu sendiri yang nggak mau. Handi Selebau ini nggak ada ilmu. Sama dengan Kepas. Handi Selebau, iya kan? Selebes artinya Sulawesi itu. Tahu nggak dulu yang Selebes kan dari sana itu. Pelajaran SD. Udah lanjutlah. Tadi sore hampir dijemput paksa, saya nolongin dia. Gua pula yang dibenci. Udah Bang, aku izin turun Bang ya, udah larut juga Bang ya. Ya Bang, tidur aja Bang. Bang Hendy ya, Bang Lu, Satria. Ger, sebelum turun, lu setuju gak Ger kalau si sister ini dapat bansos? Enggak setuju karena ada yang lebih layak kayaknya Bang. Tapi dia ini orang Kismin pura-pura bahagia. Iya, gak tahu juga sih Bang aku Bang. Udah aku izin turun teman-teman ya. Oke. Thank you ya. Maju Kang, takut sama dia. Kang, tanyain. Lu lagi Res. Tuh. Ini bentar, pengamat jalanan Muslim apa Kristen? Pengamat jalanan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Santang. Iya. Saya orang Kalimantan nih, cuman mau tanya aja sama LGST sister ini. Dia orang mana? Orang Banjar, orang Manyan, atau orang Bakumpai ini? Iya, bawa Dayak dia bang, bawa Dayak tadi, nggak bener dia. Ulun awe hanyo. Apanya? Ulun awe hanyo. Saya nggak ngerti. Wong kerasa hanyo. Saya nggak ngerti itu bahasa Prancis. Kamu orang mana gerang? Apalagi itu? Apalagi? Saya sudah pakai 2 bahasa, dia nggak ngerti nih. Itu bahasa apa? Tadi bawa suku Dayak dia itu, bawa suku. Tadi saya pakai bahasa Dayak pertama tuh pakai bahasa Manyan. Saya nggak bisa jawab. Banyak ngomong kalian ini semua. Enggak, kalau misalnya kamu ngaku orang Banjar atau ngaku orang Bakumpai, tapi Oten, saya perlu pertanyakan keras nih. Apalagi kalau kamu ngaku orang Banjar. Kamu banyak omong juga. Saya nggak kenal orang Banjar. Udah minta maaf lu sama orang Dayak lu. Saya di Pontianak, nggak tahu di Banjar. Saya tahu logat orang Ponti, saya tahu. Orang Sintang saya tahu, orang Sekadau saya tahu, orang Sambat saya tahu. Kamu sok tahu. Kamu nggak ada ilmu agamanya. Saya mau debat agama, bukannya debat dengan kamu, tolol. Nah, ini apa nang dipander orang nih? Buahnya yang di bawahnya pander apa gerang tadi? Yang di bawahnya pander apa tadi tuh? Saya mau cari Juma aja musuh saya. Bah, sudah tahu orang kadeda, orang guring. Apa nih kamu cari? Bahasa Indonesia dong, jangan bahasa apa itu. Bah, mengaku orang Ponti, kayak aku kada tahu bahasa Ponti. Nggak jelas. Kamu nang kada jelas. Pura-pura nih kada tahu. Tadi saya tanya, kalau kau orang Dayak apa? Udah bang, dia bukan orang Dayak, dia orang Batak bang. Batak juga, Batak nggak begini logatnya. Ya terus dia orang mana? Nah ini yang saya tanya nih, dia nggak mau ngaku. Saya pakai 3 bahasa Kalimantan tadi. Saya pakai bahasa Manyan, saya pakai bahasa Banjar, saya pakai bahasa Bakumpai. Nyalain orang Bakumpai bang Orang Bakumpai 100% Islam. Nah, mendengar lo ikam. Itu mengaku-ngaku lo Bakumpai, tuh ngapek ku tolukum. Ngari mate. Kayak babur hanya iri. Turun kabur. Kocak. Bang. Izin turun bang. Ya siap. Oke. Kita lanjut diskusi lagi ya bang, izin ya. Ya bang, satu aja bang. Islam, suku Bakumpai bang 100% Islam, nggak ada yang Kristen. Siap, ya bang. Ya bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi lagi ya. Yang sudah itu emang orang gila itu, mabuk itu. Nggak bisa diajak diskusi itu. Oke, Bang Kian Santang, lanjutin. Siap bang, siap. Di bawah saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman Kristen silakan minta multi naik ya ke atas ya. Kita diskusi santai aja di atas ya. Biasanya jam segini mereka pada berkeliaran res. Banyak pasien biasanya. Semalam aja sampai pagi tuh sama Kang Baal.
Ayo teman-teman Oten, silakan naik Ten. Jangan lupa di tab-tab layar ya teman-teman ya, di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya, biar komalnya kuat. Semoga lelah ini menjadi lillah. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube juga, Masya Allah, syukran, jazakallah khairan kasiron ya, di semua YouTube ya, udah menyimak terus komal-komal APII ya. Semoga kalian juga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan jangan lupa pura-pura bahagia. Hanya si Kores yang bahagianya sempurna. Kalau kita semua pura-pura. Si Kores nggak ada beban hidupnya, guys. Benar gak, Res? Ini kayaknya punah nih Aliteng ini nih, parah nih. Tiap komal lo nggak ada Oten loh. Mereka kayaknya bisik-bisik ini di belakang. Jangan masuk rumah Muslim, jangan, nanti banyak yang mualaf. Kalian berani debat, pasti ada yang mualaf. Nah, tapi gini teman-teman, besok malam, bukan besok malam, berarti malam sekarang ya, jam 9, udah ada kabar juga. Insya Allah di komal ini, di room ini, jam 8 malam, dimulai jam setengah 8, tapi jam 8 lah mungkin ininya, atau setengah 9 ya, akan ada yang bersahadat, 3 keluarga. 3 keluarga sekaligus bersahadat. Jumlahnya itu, totalnya itu sama anak-anaknya 11 orang. Totalnya ya. Tapi yang orang tuanya 6 orang. Yang orang tuanya. Pokoknya kalau dihitung sama anak-anaknya, totalnya 11 orang ya. Support ya terus, biar semakin kesini semakin banyak orang-orang yang tercerahkan. Ternyata si ibu itu tadi bilang, hampir tiap hari dia di room ini menyaksikan ya, menyaksikan debat Gurunda Juma, Kores, Ustadz Ali, Bang Handi ya, sampai tadi juga nonton sampai pagi itu saya debat sama Oten itu ya, walaupun kocak tapi seru katanya ya. Sampai di dinding yang di belakang pada nonton tuh, si calon-calon mualaf tuh pada nonton. Kok kocak si Akang katanya. Kalau nggak ngebully Oten sehari demam gue, panas dingin nih, bergetar badan tuh. Tapi kalau udah ngebully sekali aja, semangat guys, tambah hidup sama semangat gitu. Semangat saya, sumpah saya. Jadi awet muda guys. Ayo Ten, sini naik Ten, naik sini kita diskusi. Pasti banyak yang nyimak tadi, soalnya seru sih debatnya. Gak bisa posting ulang ya, tadi ada ini kena tombak, makanya dibantu tab-tab layarnya, dikuatin tab-tab layarnya, posting ulang, dan lock oren nih yang penting, lock orennya diklik ya biar komalnya hidup. Askar, selamat malam. Askar, selamat malam. Askar. Muslim apa Kristen bang? Kenapa ada di atas tapi typing nggak bang? Ya, selamat malam bang. Muslim apa Kristen bang? Islam. Oh Islam. Ya, bang. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada bang. Nggak ada. Abang ini orang apa ini? Orang Islam? Orang Kristen. Saya? Ya. Abang nggak kenal saya bang? Enggak. Kenapa nggak kenal saya? Ya karena masalahnya baru kenal. Oh, masalahnya baru kenal. Oke. Ya bang. Abang ini orang Islam apa orang Muslim? Orang Islam. Oh, orang Islam. Iya bang. Islamnya Islam Protestan atau Katolik bang? Gak ada.